Oke geng, jadi gue mau jelasin lagi ya, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di video sebelumnya yang gue ngejelasin tentang Traveloka Paylater atau cara membeli tiket pesawat di aplikasi Traveloka dengan pembayaran secara cicilan gitu ya. Nah, gue akan jelasin di video kali ini, cuman kalau misalnya nanti ternyata lo juga masih belum terlalu paham, lo silahkan tulis pertanyaan lo di kolom komentar, pasti gue jawab gitu ya. Jadi aplikasi Traveloka ini merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi yang menawarkan penjualan tiket pesawat ya. Sebenarnya ada juga tiket hotel, ada pulsa, bahkan juga voucher makan di restoran ya. Tapi di penjelasan kali ini gue lock dulu ya, gue kunci. Gue hanya akan menjelaskan mengenai cara membeli tiket pesawat di aplikasi Traveloka dengan pembayaran secara cicilan gitu ya, sehingga lebih ringan gitu ya. Dan dalam cicilan ini tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Enggak semua pengguna Traveloka itu bisa nyicil ya, kecuali sudah mendaftar menu pay letter ya. Jadi kita jelaskan dari step pertama dulu ya. Buat kalian yang belum punya aplikasi Traveloka, kalian bisa download di Play Store ya, ini aplikasinya. Jadi install dulu, setelah diinstal kemudian registrasi ya, registrasi seperti biasa untuk punya akun di Traveloka gitu. Nah, sekarang gua anggap lu semua sudah punya akun dan aplikasi Traveloka. Sekarang tinggal masuk aja di aplikasinya ini. Jadi di halaman awal ini ada banyak banget informasi atau tombol-tombol untuk kalian bertransaksi ya. Ada tiket pesawat, ada hotel ya, ada experience, kemudian ada tiket kereta api. Jadi all in one sih kalau gue bilang. Traveloka ini menawarkan semua layanan-layanan yang berhubungan dengan transportasi gitu. Oke, gue akan jelaskan dulu yang mengenai pembelian tiket pesawat dengan menggunakan pay letter. Yang pertama, lu harus sudah terdaftar di menu pay letter ini gitu ya. Kalau belum daftar, lu silahkan daftar, kemudian lu lengkapin semua persyaratannya. Nah, kalau misalnya lu sudah terdaftar, lu tinggal klik aja di sini. Ketika lu sudah terdaftar di pay letter, yang pertama, lu akan mendapatkan limit ya. Jadi yang disebut limit ini adalah jumlah nominal dana yang diberikan oleh Traveloka, yang mana jika limit lu itu 20 juta, maka lu bisa bertransaksi senilai maksimal 20 juta untuk semua pembelian layanan-layanan yang ada di aplikasi Traveloka seperti tiket pesawat, tiket hotel, dan sebagainya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya limit lu seperti limit gua nih ya, limit gua ini 20 juta, maka ya gue cuman bisa menggunakan maksimal 20 juta. Kalau lebih bisa nggak bang? Ya nggak bisa, karena cuma di lock sama Traveloka bahwa ambang batas tertinggi 20 juta. Kalau di bawah 20 juta bisa nggak bang? Ya bisa banget gitu, karena 20 juta ini hanya ambang batas ya. Ibaratnya lu ngutang sama Traveloka tapi dibatasin ngutang lu itu maksimal 20 juta aja gitu ya. Jelas ya di sini ya. Kemudian cicilannya gimana bang? Nah lu lihat ya, di bawah tulisan limit tersedia ini, lu lihat tuh ada jatuh tempo tiap tanggal 12. Jadi setiap tanggal 12 setiap bulan ya, mau bulan Januari, Februari, Maret, April, itu gua harus bayar semua tagihan gua. Bagaimana kalau misalnya gua bayar sebelum tanggal 12? Ya lebih bagus gitu ya, jelas ya. Tapi kalau lewat dari tanggal 12, lu akan kena denda atau namanya penalti gitu ya. Contoh, gua ada cicilan ya. Waktu itu gue beli tiket pesawat, tapi cicilannya itu tinggal terakhir ya, karena gue udah bayar gitu kan ya. Lu lihat tanggal bayar terakhir 12 Mei 2023. Di sini sudah ada tuh rupiahnya 287. Sekarang baru tanggal 7 April. Kalau gue bayar sekarang itu udah bisa ya. Jadi ini namanya tanggal tagihan ya. Jadi tagihannya lagi jalan nih.
Tapi kalau nanti bayarnya tanggal 12 Mei bisa nggak? Ya bisa banget gitu. Tapi kalau lewat dari 12 Mei itu nggak bisa gitu ya. Lo akan kena denda dan lo akan di blacklist. Lo nggak akan dipercaya lagi gitu. Ingat ya, semua transaksi pay letter, tagihan-tagihan, cicilan-cicilan ini semua direkam oleh Bank Indonesia, namanya BI Checking. Jadi kalau misalnya lu cacat di Traveloka, sumpah mati lu ngajuin di tempat yang lain juga lo akan susah. Jadi tolong kalau lu utang ya lu harus bayar, dan bayarnya itu tertib supaya lu dipercaya gitu deh. Jangan jadi orang yang pengkhianat gitu, udah diberikan kemudahan, dikasih cicilan, nggak bayar malah lari. Ingat ya bro, lu mati kalau bawa utang, habis lu ya. Oke ya. Jadi pertama yang harus lu lakukan adalah kalau lu mau beli tiket pesawat gitu ya di aplikasi Traveloka, lu harus aktifkan dulu registrasi di Paylater. Kalau lu udah registrasi di Traveloka, belum tentu lu terregistrasi di Paylater karena syaratnya beda. Ya, syaratnya beda. Jadi semua yang masuk ke dalam aplikasi Traveloka ini sudah registrasi, belum tentu terregistrasi ke Paylater. Jadi lo harus registrasi lagi. Ya, setelah lo registrasi punya akun di Traveloka, lo harus registrasi lagi untuk punya akun di Payletternya Traveloka. Limit setiap orang beda-beda. Ya, tergantung namanya tim analis dari Traveloka. Dia akan cek gaji lo berapa, kemudian histori lu atau rekam jejak lu terhadap cicilan-cicilan ada masalah enggak gitu ya. Jadi limit beda-beda. Kalau gue dikasih 20 juta, mungkin aja kalau lu daftar paylater bisa aja lu dikasih lebih dari 20 juta atau kurang dari 20 juta. Setiap orang beda-beda. Tanggal jatuh tempo itu juga setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda-beda. Itu hak dari Traveloka untuk mau ngasih berapa, mau nagih tanggal berapa gitu ya. Dan bagaimana kalau misalnya lu daftar Traveloka paylater lu ditolak? Ya pasti ada beberapa poin-poin yang menurut Traveloka itu lo belum masuk ke dalam poin itu gitu. Mungkin lo pernah punya tunggakan, mungkin gaji lo masih dianggap kurang, mungkin kredibilitas lo dianggap belum oke, atau mungkin lo jarang transaksi Traveloka. Ada banyak hal. Jadi kalau misalnya lo ditolak sama Traveloka paylater, ya lo harus registrasi ulang lagi. Dan di next video gue akan coba share gimana caranya ketika lu daftar paylater dimanapun itu lu nggak ditolak sama aplikasi ya. Nah tapi nanti pembahasannya nanti biar nggak panjang ya. Oke, jelas ya. Jadi ini adalah informasi buat lu semua bagaimana membeli tiket pesawat di Traveloka dengan cara cicilan ya. Tentunya lebih ringan karena dicicil, karena tiket pesawat itu kan mahal ya, menggunakan metode pembayaran paylater dari aplikasi Traveloka. Dan jika lu masih punya pertanyaan, lu masih bingung, lu bisa tulis di kolom komentar, nanti gue jawab. Thank you, see you next time.